Framing oleh media mesti menjadi suatu perhatian khusus, bisa mempengaruhi masyarakat dan kalau tidak bisa teliti, bisa menjadi bahan provokasi. Apalagi sekarang banyak media homeless yang tidak terdaftar resmi di Dewan Pers. Jadi bisa dibilang nggak bertanggung jawab dan nggak tertib secara etika ketika melempar suatu isu. Lihat cuplikan Las Petrini ini. Saya tidak suka perlakuan Presiden Trump yang merendahkan martabat bangsa. Sekali lagi, Presiden Prabowo berdiri di situ atas nama rakyat Indonesia, dia kepala negara. Dengan memberikan map dan bolpen seolah seperti asisten, itu sama aja dengan merendahkan harkat martabat bangsa Indonesia. Christian Grey media apa, entah ini nama orang atau bagaimana, seolah-olah mengamini framing dan disinformasi tentang presiden yang disuruh pegang map oleh Donald Trump katanya. Padahal kalau sifatnya informatif dan berimbang, harusnya media ini menampilkan full picture-nya. Di frame yang sama, Presiden Kosovo Jova Osmani Sadriu juga diminta untuk memegang dokumen tersebut. Kemudian apakah itu disorot dalam podcast tersebut? Tidak. Artinya entah memang ignorant atau ada kesengajaan, kita tidak tahu niatnya. Media ini sudah berapa kali melakukan framing yang menurut saya pribadi berbahaya untuk masyarakat. Gimana enggak? Mungkin tujuannya clickbait atau tujuannya memang sengaja memframing agar pemerintah terlihat jelek. Nggak ngerti. Tapi kalau orang awam membaca dengan tidak detail dan tidak kritis, bisa kemakan dengan framing ini dan berujung provokasi. Jadi memang Christian Grey Media ini sudah pernah mengundang saya untuk hadir podcastnya tentang BOP. Tapi saya tanyakan, apakah Anda mengundang saya atas nama pribadi atau atas nama KSP? Kalau atas nama KSP, ada aturan dan mesti lewat tim yang sudah didedikasikan untuk proses tersebut. Media ini meminta untuk atas nama KSP. Ya wes, kalau begitu bisa jadi yang dikirim bukan saya, karena keputusan berada pada birokrasi KSP. Contoh lainnya, framing media ini dalam kasus saya, media ini pernah framing begini. Di halaman pertamanya dia bilang, KSP _2 ingin jatuhkan presiden sudah masuk kategori. Padahal dalamnya saya menyatakan bahwa cara-cara inkonstitusional untuk menjatuhkan presiden itu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Dan yang lebih parah, framing yang terbaru, dia bilang gini, usai dikritik tenaga ahli KSP soal status ASN, Ferry Amsari dan istri terima rentetan pesan teror. Waduh, ini benar-benar framing yang menyesatkan. Seolah-olah mengatakan bahwa karena saya kritik, lalu dia diteror. Dan posisi saya sebagai subjek di situ tidak dibebas nilaikan, tapi dikaitkan dengan pemerintah. Artinya, media ini ingin memframing bahwa pemerintah yang meneror si Ferry Amsari. Padahal kritik terhadap Ferry itu adalah pendapat pribadi saya sebagai seorang ultalevenia. Dan niat saya juga baik di sana untuk menghimbau masyarakat, ya memang orang ini meresahkan, tapi nggak usah dilaporkan ke polisi. Cukup patuhi saja aturan yang melekat pada dirinya sebagai seorang ASN/PNS. Lagian kalau ngomong teror meneror ya, saya sudah jelaskan di konten saya yang ini. Emang yang kritis ke pemerintah aja yang diteror? Kami juga pendukung pemerintah juga ada yang diteror. Jangan double standard dong. Nah, framing jahat seperti ini tujuannya itu apa sih? Menurut saya pribadi, ini tujuannya untuk menyerang pemerintah lewat framing-framing jahat yang membuat masyarakat rancu dengan membaca judul utama. Framing ini dibuat agar masyarakat kemakan informasi sepotong-sepotong dan cocokologi, lalu muncul deh komentar-komentar yang menyerang pemerintah seperti ini. Ini berbahaya, tapi ini bagian dari demokrasi, sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam alam berdemokrasi. Dan tugas pemerintah bisanya ya membuat masyarakat sadar atau aware dengan upaya-upaya ini, dengan eksistensi media ini dan framing seperti ini agar masyarakat tidak terprovokasi. Jadi stay alert, be smart wahai netizen. Framing media yang sengaja itu real adanya, entah dapat suntikan placement, entah karena sekedar clickbait biar rame atau nyari viewers. Tapi hal seperti ini dilakukan juga di banyak negara, namun tingkat awareness dan kritis masyarakat yang berbeda di masing-masing negara. Tugas patriot bangsa adalah meluruskan disinformasi, fitnah, kebencian dan turut mencerdaskan bangsa agar tidak terprovokasi oleh framing yang tidak bertanggung jawab. Kita akan analisa kenapa ada media-media seperti ini dalam alam demokrasi dan dampaknya terhadap stabilitas nasional di Ulta Ultimatum. Stay tune, kasih ulti dengan bukti.